أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, dan terakhir kita sampai pada atau masih pembahasan kita pada berputar pada salatul janazah, berputar pada salat al-janazah, dan terakhir tentang mauqiful imam minal janazah, posisi imam dari jenazah. Ternyata dikumpulkan di sana oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya ini. Ada dua qaul tentang posisi imam saat salat jenazah. Qaul pertama ini madhabnya Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahaweh, dan sebagian Al-Hanafiyah, di mana posisi imam saat mengimami pada salat jenazah, untuk jenazah laki-laki imam di kepala jenazah, sedangkan untuk wanita di tengah badan jenazah. Ini posisinya pas di tengah, ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan hadza huwal haqq, ini yang benar, ya, ini yang benar. Berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, At-Tayalisi dan lain-lain. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Adapun qaul yang kedua
itu imam posisinya berada di tengah jenazah, di tengah badan jenazah. Umpama jenazah berada di depan kita ini, posisi imam itu di tengah, ya. Sawa'un kana al-mayyit ar-rajulu wal mar'ah, sama saja mayit itu mayit laki-laki atau mayit perempuan. Ini qaul yang kedua. Dua-duanya berada di tengah, ya. Namun pendapat ini sebagian ulama mengatakan pendapat ini dhaif, tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat. Bahkan musannif kitab ini, Sahih Fiqh Sunnah, membawa perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang menjawab pendapat kedua ini, bahwa beliau berkata, yakni hadza ta'lil mardudun min wujuh, karena disebutnya di sana ada ta'lil, ya, ada sebab-sebabnya. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadza ta'lil mardud, sebab-sebab berdirinya di tengah imam jenazah itu tertolak, ya, tertolak dari beberapa alasan, min wujuh, dari beberapa sisi. Yang pertama, annahu sadirun min majhul, wa ma kana kadzalika fala qimata lah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa riwayat tentang imam berdiri di tengah, posisi di tengah dari jenazah itu datang dari riwayat yang majhul. Seorang di dalam sanadnya ada yang majhul. Maksud beliau apa? Hadisnya dhaif karena ada rawi yang majhul. Sebabnya majhul. Majhul ini rawi yang tidak diketahui. Majhul itu ada dua, majhulul hal wa majhulul ain. Kalau majhulul ain itu memang nggak tahu sama sekali jeluntrungannya. Ini orang siapa nih, orang ini siapa gitu, nggak tahu. Namanya doang, tapi nggak tahu belajarnya di mana, sama siapa, hafalannya bagaimana. Majhul, itu majhulul ain. Tapi kalau majhulul hal, dia diketahui tapi keadaannya majhul. Diketahui maksudnya posisinya tahu, ma'ruf inda tulab, umpama di kalangan thalabil ilmi ma'ruf dia. Tapi majhul hal artinya keilmuannya nggak jelas gitu. Jadi ada mungkin nama Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, banyak orang datang kepadanya untuk belajar, ya, ma'ruf namanya. Akan tapi indal ulama al-akhar, di sisi ulama yang lain dia majhul keadaannya. Ini dia belajar di mana gitu, ilmunya bagaimana, manhajnya bagaimana. Ini majhulul hal namanya. Namanya diketahui tapi keadaan posisinya dia sebagai ahli ilmu la yu'raf, tidak diketahui. Itu majhul al-hal. Tapi kalau majhulul ain sama sekali nggak diketahui, jeluntrungannya dari mana nggak tahu. Ini siapa ini? Fulan ini siapa? Gitu. Para ulama nggak mengenal. Itu namanya majhulul ain. Majhulul ain. Dan majhulul ain lebih berat daripada majhulul hal. Lebih berat. Namun dua-duanya tetap menciderai derajat hadis, membuat hadis tersebut menjadi dhaif. Ini sedikit ilmu hadis, ya. Sedikit ilmu hadis. Naam, oleh karena itu Al-Imam Al-Albani mengatakan wa ma kana kadzalik fala qimata lah.
Jika memang demikian, maka nggak ada harganya hujjah atau hadis yang digunakan oleh pendapat kedua ini. Nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Ya tetap dhaif pendapat ini disebabkan karena dhaif hadisnya, dhaif dalilnya. Ya. Kemudian Atsani yang kedua, sisi yang kedua bantahan beliau atau jawaban beliau terhadap qaul yang kedua ini, annahu khilafu ma fa'alahu rawi al-hadith nafsuhu wa huwa Anas, yani Anas bin Malik, fa innahu waqafa wastaha ma'a qawniha fil na'sh wa dalla dhalika ala butlani dhalika ta'lil. Bantahan yang kedua bahwa perbuatan ini, dalil yang digunakan oleh pendapat kedua ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh perawi itu sendiri, yakni dari sahabat Anas bin Malik, karena dua-duanya menggunakan riwayat yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Namun hadis ini atau perbuatan ini menyelisihi hadis yang lain, menyelisihi perbuatan Anas bin Malik yang lain. Jadi seolah-olah Anas bin Malik menyelisihi perbuatannya sendiri. Maka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sebagaimana riwayat Anas yang sudah kita baca pada pertemuan yang terdahulu tentang qaul yang pertama ini, di mana Anas bin Malik radhiyallahu an memimpin atau mengimami salat dengan dua keadaan. Kalau laki-laki berada di kepala posisinya, sementara kalau mayitnya wanita berada di tengah. Nah, kalau ini dua-duanya di tengah, pendapat kedua ini. Dan ini menyelisih perbuatan Anas bin Malik sendiri. Ya. Di mana Anas bin Malik dan hadisnya sahih, perbuatannya adalah berdiri di tengah untuk wanita, berdiri di kepala untuk laki-laki. Maka ini menunjukkan bahwa batalnya atau batalnya dalil ini, sebab yang dibawakan oleh qaul yang kedua ini. Ya, jadi pendapat yang kedua bisa dikatakan dilemahkan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Hazm, ini juga dinukil oleh beliau, Al-Imam Ibn Hazm berpendapat persis seperti pendapat yang pertama, bahwa beliau mengatakan yusalli 'alal mayyiti bi imamin yaqifu yastaqbilul qiblata wan nas wara'ahu sufufun yaqifu minar rajuli 'inda ra'sihi wa minal mar'ati 'inda wastiha. Dan menyolatkan atas mayit dengan imam yang berdiri menghadap kiblat, sedangkan manusia berada di belakangnya atau makmum berada di belakangnya, dan imam ini berdiri untuk mayit laki-laki di kepalanya, di sisi kepalanya, untuk mayit wanita di sisi tengah badannya. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi dapat kita katakan bahwa pendapat yang pertama ini lebih rajih, lebih kuat. Yang kedua, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yang lebih kuat, ya, tentang kaifiyat mauqiful imam minal janazah, tentang bagaimana berdirinya imam di depan jenazah. Kemudian pembahasan berikutnya oleh Syekh, pembahasan berikutnya yaitu yustahabbu ayyusaffu wara al-imami thalathata sufufin wa in qallu. Disukai membuat saf
di belakang imam, membuat barisan di belakang imam. Barisan maksudnya shaf. Thalathatus sufuf, 3 shaf. Wa in qallu, meskipun sedikit, meskipun jumlah makmumnya sedikit. Ya, mungkin yang ingin menyolatkan jenazah 4 orang, 1 imam, berarti di belakang kan tinggal 3 orang. 3 orang ini berada di sebelah kanan imam, tapi berbarisnya ke belakang, bukan ke samping tapi ke belakang. Masing-masing di sebelah kanan imam, kemudian makmum, makmum kedua, makmum ketiga. Begitu. Ya, bikin 3 shaf. Bikin 3 shaf. Nah, ini yang membedakan sholat jenazah dengan sholat yang lainnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, yang membedakan sholat jenazah dengan sholat yang lainnya. Ini juga untuk membatalkan orang-orang yang membolehkan sholat di atas kuburan, berdalil dengan sholatnya Nabi di atas kuburan, yakni sholat jenazah. Ya, sebagai mereka yang membolehkan sholat di atas kuburan, sholat biasa, bukan sholat jenazah, tapi sholat biasa, berhujjah atau berdalil dengan sholat jenazahnya Nabi. Hadza khata, khata fil istidlal namanya, salah dalam menggunakan dalil. Sehingga berdasarkan dengan itu pun mereka membolehkan sholat di masjid yang ada kuburnya. Hadzal khata, ini kesalahan dalam berdalil. Tidak, Nabi tidak pernah sholat biasa di kuburan atau di atas kuburan atau di masjid yang ada kuburnya dengan berhujjah tadi sholat jenazah. Ya, kenapa? Sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa yang ada imam dan makmum, sholat rawatib, sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lainnya, sholat tarawih. Beda dengan sholat jenazah, berbeda. Ya, kalau sholat jenazah itu sama dengan sholat yang lainnya, tentu tidak ada kaifiyat tersendiri. Buat apa diterangkan ada kaifiyat tersendiri untuk sholat jenazah kalau tidak dikatakan berbeda dengan sholat biasa? Begitu. Ya. Jadi tidak bisa berhujjah atau berdalil bolehnya sholat di atas kuburan dengan sholatnya Nabi sholat jenazah. Ini khata fil istidlal. Kemudian selanjutnya juga sholat jenazah selain berbeda, ya tidak ada ruku' dan sujud. Sholat jenazah tidak ada ruku' dan sujud. Makanya kebodohan yang sudah sangat memuncak ketika ada yang melaksanakan sholat jenazah pakai sujud dan ruku, pakai ruku dan sujud. Pernah terjadi di media sosial ketika waktu pandemi, ya, dan mayitnya ini mayit yang terkena COVID disolatkan oleh petugas medis yang pakai APD. Ini karena kebodohannya sholat jenazah pakai ruku dan sujud. Ini gimana? Jenazahnya di depan, yang menyolatkan ada ruku ada sujud. Ini jahilnya murakkab, berarti nggak pernah dia melaksanakan sholat jenazah. Ini menunjukkan betapa keadaan kaum muslimin sampai seperti itu, betapa bodohnya mereka terhadap dinul Islam, ya, sehingga melaksanakan sholat jenazah ada ruku dan sujud, ada ruku dan sujud. Nah, ini butuh ilmu, mereka itu butuh diajarkan, ya. Demikian, kita kembali bahwa sholat jenazah itu berbeda dengan sholat biasa. Naam.
Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu lil mayyit liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin tusalli alaihi ummah minal muslimin yablughuna mi'ata kullihim yashfa'una lahu illa syafa'u fihi. Tarjim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mati lalu disolatkan oleh 3 shaf dari kalangan kaum muslimin, melainkan wajib baginya surga. Semakin banyak jamaah, semakin utama lagi bagi si mayit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Semuanya meminta syafaat untuknya, melainkan syafaat mereka diterima. Naam. Ini dalil ya, yang menunjukkan disukai, disunnahkan untuk membuat shaf 3 shaf saat salat jenazah. Tidaklah dari seorang mayit dia meninggal dunia lalu disolatkan 3 shaf dari kalangan kaum muslimin, melainkan aujaba. Aujaba yakni akan diijabah doanya atau akan dimasukkan ke dalam surga. Dan lebih banyak lagi jamaah yang ikut menyolatkan, kana afdalu lil mayyit, maka ini lebih utama bagi sang mayit. Kemarin berapa? Paling sedikit 40 ya, 40 orang yang semuanya tidak menyekutukan Allah. Maka yang 40 orang ini memintakan syafaat kepada Allah untuk diizinkan kepada orang ini, maka Allah akan memberikannya. Ya, Allah akan memberikannya. Catatan tadi, syaratnya dia bertauhid. Dia bertauhid. Ya, jamaah 40 orang itu bertauhid, tidak ada yang melakukan kesyirikan. Nah, ini 100, ma min mayyitin tusalli alaihi umma minal muslimin yablughuna mi'ah, sampai 100 orang, kulluhum yashfa'una lah, semuanya memintakan syafaat untuknya, illa syafa'u fi, melainkan Allah akan memberikan izin kepadanya untuk diberikan syafaat. Untuk diberikan syafaat. Di sini tidak dijelaskan syafaat siapa? Syafaat teman-temannya itu. Syafaat dari teman. Adapun syafaatnya Nabi adalah syafaatul kubra. Hal ini umum untuk siapapun, hatta para anbiya pun mereka mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya. Makanya dikatakan syafaat Nabi itu syafaatul kubra. Syafaat besar yang meliputi seluruh manusia min awalihi ila akhirih, dari awal manusia pertama kali, mungkin dari Nabi Adam dan anaknya Nabi Adam, sampai nanti bayi yang lahir terakhir mendekati hari kiamat dari kalangan kaum muslimin. Ya, maka Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ini syafaatul kubra. Adapun ini untuk mayit, syafaat teman-temannya tadi yang dia tidak menyekutukan Allah, yang dia tidak menyekutukan Allah, maka diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Justru hadis ini pun diantara dalil yang menunjukkan bahwa teman itu, teman bisa memberikan syafaat kepada temannya. Ya, teman tentunya teman yang saleh, teman yang bertauhid, bukan teman yang membawa kepada kesyirikan. Teman yang bertauhid, ya, teman duduk, teman ngaji, teman apapun.
teman dekat, yang dia saleh, maka dia bisa memberikan syafaat. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, jaga pertemanan itu, terutama lagi pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Jaga pertemanan itu, jangan sampai putus, apalagi disebabkan karena kebencian, iri dan dengki serta hasad. Itu penyebab tidak akan bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya, karena dia akan pegat, akan pisah. Teman itu penting, bisa memberikan syafaat. Naam. Kemudian disebutkan lagi di sini pembahasannya, ijtima'u janaizir rijali wan nisa, berkumpulnya jenazah laki-laki dan wanita, berkumpulnya jenazah laki-laki dan wanita. Maksudnya bagaimana kaifiat jika jenazahnya lebih daripada satu dan tercakup di dalamnya jenazah laki-laki dan wanita. Ini gimana kaifiatnya? Dikatakan di sini oleh Syekh Abu Malik, idza ijtama'a aktsaru min mayyitin min ar-rijali wan nisa fa inna lil imami ay yusalli ala kulli janazatin ala hiddatin wa yajuzu lahu kadzalik ay yusalli alaihim salatan wahidah wa yasiful janaiz wahidan ويصف الجنائز واحدا بعد الآخر ليكونوا جميعا بين يدي الإمام ويكون الرجال أمامه والنساء الأموات مما يلي القبلة. ترجم. Berkumpul sejumlah jenazah laki-laki dan perempuan. Jika berkumpul banyak jenazah laki-laki dan perempuan, maka imam mensolatkan tiap-tiap jenazah secara terpisah. Boleh juga ia mensolatkan mereka sekaligus dalam satu solat. Semua jenazah dibariskan satu persatu sehingga semuanya berada di hadapan imam. Jenazah laki-laki di depan imam dan jenazah perempuan di dekat kiblat. Naam. Jadi di sini Syekh menyebutkan dua kaifiat jika jenazah berkumpul di sana, jenazah lebih daripada satu. Yang pertama, boleh disolatkan satu persatu, tapi ini lama, makan waktu. Yang kedua, dan ini yang lebih praktis, yang lebih sering dilakukan, yaitu solatkan satu kali, namun dibariskan jenazah tersebut atau diposisikan jenazah tersebut di arah kiblat, ya, di arah kiblat. Dan yang berada di depan imam adalah jenazah laki-laki. Yang berada di hadapan imam adalah jenazah laki-laki. Yang lainnya berderet ke arah kiblat, memanjang. Bagaimana nggak cukup? Ya bikin baris dua. Bagaimana nggak cukup juga? Bikin baris tiga. Jadi 1, 2, 3. Yang jenazah di depan imam itu di tengah, ya, berbaris, bikin saf ke depan. Sementara yang menyolatkan ya bikin safnya ke samping, ya. Satu kali salat selesai. Satu kali salat untuk semuanya, ya. Satu kali salat untuk semuanya. Nah, mungkin ini berkaitan dengan tadi, disolatkan 40 orang atau 100 orang yang bertauhid. Apakah semuanya ini akan mendapatkan keutamaan tersebut? Al-jawab, na'am. Kita solat satu kali bersama dengan makmum, orang-orang yang bertauhid kepada Allah berjumlah 40 sampai 100 orang, menyolatkan lebih daripada satu jenazah, mungkin ada 10 atau 5 jenazah, yang di depan imam adalah laki-laki. Apakah dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan hadis tadi? Akan diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jal? Al-jawab, na'am.
semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini dalil dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ad-Daraqutni dan juga Al-Baihaqi, dan sanad riwayat ini hasan. Datang dari Nafi' an Nafi' anna ibn Umar shalla ala 9 janaizin jami'an. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar menyolatkan atas 9 jenazah semuanya. Faja'ala rijal yaluna al-imam wan nisa yalina al-qiblah. Lalu dijadikan laki-laki itu di depan imam, sementara wanita itu mengarah kepada kiblat. Fasaffahunna saffan wahidan wa wada'at janazata Kulthum binti Ali imra'ata Umar bin Al-Khattab wa ibnun laha yuqalu lahu Zaid wudi'a jami'an wal imamu yawma idzin Sa'id bin Al-As wa fin nasi Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa Abu Sa'id wa Abu Qatada fawudi'a al-ghulamu mimma yali al-imam faqala rajulun فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي السعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة. Nah. Ia meletakkan mereka jenazah wanita dalam satu baris, sementara jenazah Ummu Kulthum binti Ali istri Umar bin Al-Khattab dan putranya bernama Zaid diletakkan sekaligus. Imam salat pada saat itu adalah Sa'id bin Al-As, dan di antara jamaahnya ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Ketika jenazah anak tersebut diletakkan di depan imam, maka berkatalah seseorang, "Aku mengingkari hal ini." Aku, Nafi, memandang kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah seraya bertanya, "Cara apakah ini?" Mereka menjawab, "Inilah sunnah." Naam. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa ada sejumlah sahabat yang turut menyolatkan jenazah. Jenazahnya lebih daripada satu. Ya, lebih daripada satu, dengan meletakkan di depan imam itu laki-laki, sementara setelahnya adalah wanita dan anak-anak dalam satu shaf berjejer. Satu shaf maksudnya berjejer ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat berjejer, dan jumlahnya 9 orang. Lalu diletakkan Ummu Kulthum binti Ali. Ummu Kulthum binti Ali istri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan anaknya, yakni anak dari Ummu Kulthum tadi binti Ali, yuqalu lahu Zaid, dan anaknya ini, anaknya Ummu Kulthum ini konon bernama Zaid bin Ali. Wudi'a jami'an, mereka diletakkan bersama-sama. Wal imamu yawma idzin Sa'id bin Al-As, dan yang menjadi imam pada waktu itu adalah Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As. Dan wa finnas, dan pada makmum, manusia yang menjadi makmumnya dari Sa'id bin Al-As ini, di antaranya di sana ada Ibnu Umar, Abu Hurairah, ada Abu Sa'id. Mungkin Abu Sa'id di sini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Qatadah. Ini ulama semua ini. Ulama dari kalangan sahabat, ya.
Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah. Kemudian anak tersebut, ya, fawudi al-ghulamu mimma yalil imam, diletakkan anak tersebut di depan imam karena anaknya laki-laki, yang lainnya wanita, ya, anaknya laki-laki di depan imam. Faqala rajulun, lalu berkata seseorang, tidak disebutkan, fa'ankartu dzalik, aku mengingkari itu, ya, karena mungkin mayit yang lainnya wanita, sementara Zaid ini anaknya Ummu Kulsum tadi laki-laki, maka yang laki-laki diletakkan di depan imam, yang perempuan, mayit perempuannya di sebelahnya, meskipun orang tua semua perempuannya, ya. Nah, orang ini, ada orang yang mengingkari perbuatan tersebut, mengingkari kaifiyat tersebut. Fa nazartu ila Ibn Abbas, lalu aku melihat kepada Abdullah bin Abbas. Berarti di sana ada Abdullah bin Abbas juga. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Qatadah. Ulamanya sahabat semua itu. Ulamanya sahabat. Kalau seandainya mereka meriwayatkan dan mengatakan hiya sunnah, berarti ini sunnah mutawatir. Ya. Fakultu ma hadza, lalu orang tadi yang mengingkari berkata, apa ini? Artinya apa ini? Kok begini? Gitu. Kenapa anak-anak ini di depan imam? Kenapa bukan orang tuanya yang di depan imam, gitu maksudnya. Ma hadza? Qalu, para sahabat tadi, 5 orang dari kalangan sahabat yang ma'ruf tadi, yang dikenal dengan ulamanya sahabat, hiya sunnah, ini yang sunnah. Berarti apa? Sunnah tersebut mutawatir, karena ulama dari 5 orang sahabat tadi sepakat ini sunnah, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi laki-laki yang berada di depan imam, yang lainnya kalau umpama wanita ya di belakang laki-laki, berada di sebelah laki-laki. Ini, dan isnadnya dari riwayat ini sahih. Dan ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kalimat hiya sunnah ini, sebagian ulama menggunakan istilah ini untuk memarfu'kan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap sahabat, ada riwayat hadis datang dari sahabat memberikan kaifiyat atau tata cara ibadah, ya, tata cara ibadah, apapun bentuk ibadahnya, tata cara ibadah, kemudian diakhiri dengan mengatakan hadza sunnah, hiya sunnah, maka sepakat para ulama ahli hadis, hadis tersebut marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti marfu'? Sampai bersambung kepada Nabi, meskipun itu perkataan sahabat, karena tidak mungkin sahabat mengatakan demikian tanpa ada ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin, karena para sahabat beramal atau mengamalkan syariat berdasarkan dengan ilmu, dan ilmu tersebut datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jika ada sahabat mengatakan hadhihi sunnah atau hiya sunnah atau apapun hakadha sunnah, berarti perkara tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara para ulama ahli hadis untuk menyambungkan hadis yang bila itu memang perkataan sahabat. Ya. Ini cara pertama. Baik, azan terlebih dahulu. Fadhal. Naam. Jadi demikian cara para ulama ahli hadis memarfu'kan hadis yang itu adalah ucapan sahabat, di mana sahabat itu sendiri yang mengatakan itu adalah perbuatan sunnah, itu adalah sunnah. Berarti hadis tersebut marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang menjelaskan kaifiatnya adalah sahabat.
Yang menjelaskan tata caranya adalah sahabat. Naam. Kemudian satu lagi, yajuzu lin-nisa'is salatu 'alal janazah. Boleh bagi wanita salat atas jenazah. Ini wanita menyolatkan terhadap jenazah. Dikatakan oleh Syekh di sini, yajuzu lin-nisa'is salatu 'alal janazati idza lam yattabi'nal janazata bal tawafaqa wujudahunna haitsu yusalli 'alaiha. Fa'an Abdullah bin Zubair anna Aisyata amarat ay yamurra bi janazati Sa'd bin Abi Waqqas fil masjidi fatusalli alaihi fa'anqara an-nasu dhalika 'alaiha faqalat ma asra'a ma nasa an-nasu ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin al-Bayda illa fil masjid. Na'am, terjemah. Wanita boleh mensolatkan jenazah. Wanita boleh mensolatkan jenazah dengan catatan mereka tidak mengiringi jenazah, namun keberadaannya sebatas di tempat pelaksanaan solat jenazah tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, Aisyah radhiyallahu anha merintahkan untuk menyinggahkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid agar ia dapat mensolatkannya. Ketika orang-orang mengingkarinya, maka Aisyah mengatakan, alangkah cepatnya orang-orang melupakannya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensolatkan Suhail bin al-Bayda melainkan di dalam masjid. Naam. Ini dalil yang menunjukkan boleh wanita menyolatkan jenazah. Bagaimana posisinya? Apakah boleh dia menjadi makmum? Boleh. Ya, posisinya di belakang tentunya. Sama seperti salat biasa, salat jamaah biasa, di belakang. Atau wanita menyolatkan kelompok wanita sendiri tanpa ada laki-laki, dia menyolatkan jenazah. Pakai imam tidak, ada imamnya, hanya saja posisi imamnya tidak seperti laki-laki. Dia maju ke depan, di belakang ada makmumnya, tidak. Posisi imam wanita itu sejajar dengan yang lainnya. Imamnya di tengah, tapi dia sejajar dengan yang lainnya. Ya. Lalu bagaimana? Softnya 3 juga? Iya, dibikin 3 kalau bisa. Kalau cukup orangnya dibikin 3 soft. Imam di tengah tapi sejajar dengan yang lain. Kalau laki-laki kan imam di depannya tidak sendirian, itu laki-laki. Tapi kalau wanita sejajar. Kalau dia ingin menyolatkan jenazah, jangan ada laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, dia boleh menyolatkan jenazah dan ada imam 1. Tapi kalau seandainya ada laki-laki, ada wanita, kemudian ingin sholat bareng berjamaah, maka tetap seperti sholat biasa, laki-laki di depan, wanita di belakang, dan wanita tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Ya, wanita tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki, dan ini mutlak, tidak ada tawar menawar. Ya, tidak ada kesetaraan gender di sana. Harus wanita juga boleh, lah harus butuh dalil kalau membolehkan. Ya. Dan itu sepakat ijma' ulama. Ijma'. Naam. Kemudian berdasarkan dengan hadis dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bahwasanya Aisyah memerintahkan amarat ayyamurra bi janazah, untuk membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid. Untuk membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam masjid.
fatusalli alaihi, lalu ia ingin menyolatkannya, ingin menyolatkan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'anqaran nasu dzalika 'alaiha, lalu manusia, yakni para sahabat yang lain, mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah, apa yang diinginkan dan ingin dipraktekkan atau diamalkan oleh Aisyah. Artinya apa? Para sahabat dahulu tidak mengenal menyolatkan jenazah di dalam masjid. Maksudnya apa? Al-aslu, hukum asal menyolatkan jenazah itu di luar masjid, bukan dalam masjid. Sudah pernah kita bahas di awal ya. Salat jenazah itu hukum asalnya di lapangan, dilihat sama orang atau banyak orang yang ikut menyolatkan di lapangan, bukan dalam masjid, bukan di dalam masjid. Meskipun di masjid itu boleh berdasarkan riwayat ini. Nah, dahulu sebelum dimasukkan ke dalam masjid, asing bagi sahabat. Mereka menyangka Nabi tidak pernah menyolatkan di dalam masjid, karena memang kebiasaannya Nabi itu menyolatkan di lapangan, di tempat terbuka, di tempat terbuka, bukan dalam masjid. Nah, ketika Aisyah meminta kepada orang-orang yang membawa jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dimasukkan ke dalam masjid agar Aisyah bisa ikut menyolatkannya, diingkari oleh sahabat yang lain. Ya, diingkari karena ini mereka belum pernah mengenal itu. Namun Aisyah berhujjah karena Aisyah punya ilmunya. Aisyah mengatakan, ma asra'a ma nasiyan nas, alangkah cepatnya manusia itu lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Gitu. Artinya apa? Aisyah punya ilmunya. Aisyah punya ilmunya. Ma asra'a ma nasiyan nas, alangkah cepatnya manusia itu melupakan apa yang datang dari Nabi. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha illa fil masjid. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan atas jenazah Suhail bin Al-Baydha kecuali di masjid. Ini ilmunya Aisyah. Lihat cerdasnya Aisyah dan hafalnya Aisyah apa yang dilakukan oleh Nabi. Menjadi hujjah bagi mereka. Nah, sejak itulah para sahabat terbuka ilmunya, lalu mereka membolehkan menyolatkan jenazah di masjid. Justru ini dalil yang menunjukkan bahwa dalil usul ya, landasan boleh menyolatkan jenazah di masjid. Namun ya ikhwah, afdal, kalau kita mau mencari afdal yang lebih utama, ya, yang lebih utama, menyolatkan jenazah itu di tempat terbuka, jangan di masjid. Ya, dan tidak mengharuskan untuk di masjid, karena sebagian mereka itu sholat jenazah harus di masjid. Mana dalil? Tidak harus. Justru yang lebih afdol di tempat terbuka. Yang lebih afdol di tempat terbuka. Nah, di sini diambil faidah oleh penulis. Faidatun fi hadzal hadits annahu yajuzu sholatu 'alal janazati fil masjid. Lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha kharijal masjid fi makanin mu'addin lis-salat 'alal janaiz. Faqad kana hadha hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ghalibu min fi'lihi. Terjem. Faidah dalam hadis ini, salat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid. Tetapi yang lebih utama adalah mensolatkannya di luar masjid, di tempat yang disediakan khusus untuk mensolatkan jenazah. Itulah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah yang sering beliau lakukan. Nah, jadi Nabi sering menyolatkan jenazah di luar masjid, di tempat khusus, bukan di masjid. Ya, ini masuk ke dalam sunnatun mahjurah. Apa sunnatun mahjurah? Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, menyolatkan jenazah di tempat terbuka. Justru mereka mengharuskan untuk masuk ke dalam masjid, sehingga hilang sunnah Nabi. Seringnya Nabi itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Tapi sekarang kebalik, seringnya di masjid, jarang di luar masjid. Itu terbalik sekarang gitu.
mukhalafati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.